Ya, rekan-rekan kita break 15 menit, nanti 3.45 kita kembali lagi. Terima kasih. oke, terima kasih. Sampai jumpa.
Baik, cek. Oke, rekan-rekan sudah 15 menit. Kita akan melanjutkan kembali terkait training hari ini. Masih semangat ya? Sebentar lagi selesai perjuangan 2 harinya. Semoga bermanfaat Ya. materinya. Sudah kembali semua? Belum Pak, tapi Oke, nggak apa-apa. Sambil dalam. sebentar lagi kita tunggu. Oke, saya kembalikan kepada Pak Emmanuel. Monggo Ya, silakan. terima kasih Mbak Bovi. Oke, sambil saya coba share. Kira-kira seperti apa? Oke. Ya. Masih semangat rekan-rekan? Sebentar lagi. Sebentar lagi kita mencapai garis finish. Oke, kita lihat. Kita sudah bicara. Tadi bahkan saya lihat di chat bahkan ada yang sampai habis kuota ya. Saya bilang, ini perjuangannya berarti besar sekali ini hanya untuk mengikuti ini sampai dibela-belain. Oke. Tadi siapa ya saya lihat ya. Kayaknya saya masih ingat yang kuotanya habis tadi. Mbak Siva ya. Mbak Siva. Oke. Mbak Siva, jaringannya kartunya pakai kartu apa Mbak Siva? XL, Pak. Oh, Mbak Siva kartunya XL. Kalau saya Telkomsel, Mbak Siva. Iya. Saya biasanya bilangnya begini, Mbak Siva. Nggak apa-apa, kartu provider kita berbeda. Yang penting nanti kartu keluarga kita sama. Oke, ya. Makasih Mbak Siva. Oke, kita coba lihat. Saya coba share screen. Oke. Terlihat tadi. Nah, biasanya terkait dengan laporan hasil uji, ini tadi contoh yang lain. Nah, biasanya kalau kita bisa lihat secara perusahaan itu punya dua. Namanya penanggung jawab pengendalian, ini yang untuk manajernya, satu lagi untuk operasionalnya. Nah, sertifikat laporan hasil uji biasanya PPA, penanggung jawab pengendalian pencemaran air, dia yang melakukan verifikasi. Oh, sertifikasinya sudah benar atau belum ya laporan hasil ujinya. Kalau ada yang kekurangannya, dia yang nanti akan mengkomunikasikan kepada lab penguji terkait. Jadi biasanya ada sertifikasinya berlaku 3 tahun, ini sertifikatnya dari BNSP. Sama persis kayak tadi, ada penanggung jawab, ini adalah manajernya, untuk pengendalian operasionalnya nanti ada lagi. Nanti juga diwajibkan untuk melakukan swab pantau. Swab pantau ini dilakukan setiap hari. Ada konsentrasinya sendiri, ada kemudian beban limbahnya. Beban limbah berarti sudah dibagi dengan jumlah output daripada produksinya, karena kita bicara berdasarkan kilogram per hari. Ketaatan terhadap jumlah data yang dilaporkan, ada yang biru, ada yang merah. Datanya kira-kira sesuai atau tidak ya? Semuanya dilaporkan atau tidak? Contohnya, ini terhadap jumlah data, nanti saya jelaskan jumlah datanya harusnya berapa. Yang ini terhadap pemenuhan baku mutu. Tadi kan rekan-rekan lihat. Pak, COD-nya standarnya misalnya 100. Oh, kami dapatnya 80. Oh, berarti masih memenuhi. Oh, Pak, pH-nya 6-9. Ternyata beberapa pernah sampai pH-nya 5. Berarti datanya tidak sesuai. Apakah data daripada 1 bulan atau dalam hal ini data swab pantau? Tadi kita lihat. Oh iya, Pak. pH-nya dapatnya rata-rata di sini 7,8, Pak. Rata-rata 7-6. Oh, standar pH-nya ada berapa? Standar pH-nya adalah batas maksimumnya 9. Oh, berarti kalau saya masih 7,8, di sini tidak ada yang 9, masih memenuhi. Oh, COD-nya batas maksimumnya berapa? COD-nya batas maksimumnya 80, Pak. Berarti kalau kita lihat dari swab pantau di sini, mentok-mentok paling tinggi itu ada 70
7. Oh, berarti masih di bawah 80. Ini salah satunya akan dinilai. Data pemantauan harian. Pak, kalau nggak lewatnya 1, Pak, boleh nggak? Di sini dia lihatnya adalah untuk pemenuhannya lebih besar dari 95%. Berarti kalau hanya nggak lewat 1, kira-kira masih masuk nggak? Kalau hanya yang tidak terlewat 1, berarti masih masuk. Kira-kira seperti itu. Karena di sini memang nggak diminta 100%. Dia mintanya hanya lebih besar sama dengan 90. Inti untuk parameter bulanan yang 1 bulan sekali di lab uji luar, 95 ini untuk swapanto, pemantauan harian yang dilakukan biasanya internal perusahaan. Ini biru, merah kalau kurang di bawahnya. Ini contohnya, rekan-rekan bisa lihat. Data dilaporkan 12, titiknya 12, oke sesuai. Oh ternyata data yang dilaporkan, jumlah data yang tidak memenuhi hanya 1, oh, berarti tingkat ketaatannya 92%. Nanti dilihat tergantung jumlah titiknya. Kan kita mintanya adalah kalau swapanto lebih besar dari 95. Kalau data dari luar lebih besar dari 90. Nah, ini tadi. Kenapa kita sampai lihat? Karena persyaratan teknisnya menggunakan jasa lab yang terakreditasi. Saluran air limbahnya harus dipisahkan karena ini ketentuan semua terlekat di dalam izinnya. Memasang flow meter sehingga bisa dilakukan pengukuran debit. Debit hariannya dicatat kan di dalam izin, kan salah satu ketentuan di dalam izinnya ada terkait dengan air limbah, tidak melakukan bypass, tidak melakukan pengenceran. Kira-kira seperti ini. Berarti labnya biasanya diminta 2. Labnya harus terregistrasi sebagai laboratorium lingkungan, ini dari KLHK, karena pemenuhan untuk Permen LH nomor 05 tahun 2009 tentang laboratorium lingkungan, labnya sudah terregistrasi, kemudian dari KAN, labnya adalah terakreditasi. Rekan-rekan minta sertifikat akreditasinya lengkap dengan lingkupnya seperti apa. Biar rekan-rekan tahu. Kadang-kadang kalau ditanya ke lab tanya bisa ngukur, semuanya bisa. Tapi belum tentu semua yang diukur masuk ke dalam akreditasinya. Air sudah cukup lama kita kupas, sekarang kita masuk pada udara. Oke, karena kita sudah bicara air, kita bicara udara 5B3, nanti sekilas karena kita sudah kupas cukup panjang di setengah hari yang tadi. Ini saya ambil contoh dulu pada saat kebakaran hutan, akhirnya cukup banyak sekali personel daripada TNI kita yang disiagakan untuk membantu pemadaman terkait dengan kebakaran lahan maupun kebakaran hutan. Berarti kita bicara sekarang tentang pengendalian pencemaran udara. Kita sudah bahas izin lingkungan, kita bahas air, sekarang kita bahas udara. Oke, kita coba lihat terkait dengan udara. Saya berikan sedikit gambaran. Oh, sorry.
Oke, jadi tadi setidaknya memberikan gambaran, salah satunya pengukuran udara, biasanya kita ukur untuk udara ambien. Ambien itu di upwind sama downwind, sama kita ukur untuk sumber emisi dari emisi tidak bergerak, misalnya dari cerobong. Tadi rekan-rekan lihat, Pak, ketika pihak ketiga datang, Anda bisa lihat dia melakukan pemanjatan cukup tinggi. Biasanya untuk teknisi-teknisi yang melakukan sampling, selain mereka punya sertifikasi untuk sampling, baik sampling udara, sampling air, terutama untuk melakukan emisi sumber tidak bergerak dari cerobong, dari boiler, biasanya mereka juga diminta harus memiliki sertifikasi untuk TKBT, tenaga kerja bangunan tinggi, kelas 2. Karena tadi kan rekan-rekan bisa lihat, ketinggian boilernya ada yang bisa sampai 60 meter, beberapa bahkan lebih dari situ. Jadi mereka juga harus memiliki sertifikasi berdasarkan Permenaker 09 tahun 2016 tentang K3 ketinggian. Kira-kira seperti itu sebagai tambahan. Oke, jadi kita bicara ketaatan terhadap pengendalian emisi udara tidak bergerak. Ada udara emisi maupun di bawahnya terhadap udara ambien, kebisingan maupun kebauan. Kebisingannya kita bicara kebisingan lingkungan. Yang di video tadi adalah kebisingannya kebisingan area kerja. Karena yang mereka ukur ada di area control room, ada di area genset maupun area yang lain. Tapi nanti kita akan kasih lihat kalau kebisingan lingkungan mengukurnya di luar tempat kerja punya dampak atau tidak terhadap lingkungan sekitar. Oke, jadi kita lihat. Kita bicara ketaatan terhadap sumber emisi, ketaatan terhadap parameter baku mutu, ketaatan terhadap jumlah data per parameter yang dilaporkan, ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu emisi udara, ketaatan terhadap ketentuan teknis, di bawahnya nanti kita lihat lokasi sama parameter, khusus untuk ambien, kebisingan, dan kebauan. Ini peraturannya, oke, nggak perlu dihafal, dilihat saja. Oke. Pak, ngelihat bacanya aja udah lama, Pak. Ini memang kalau kita bicara peraturan udara memang cukup banyak. Ini yang harus kita perhatikan karena mungkin berbeda industri punya peraturan yang berbeda. Paling gampang boiler. Pak, boiler saya pakainya solar, Pak. Boiler saya pakainya gas. Baku mutunya juga berbeda. Nah, kita lihat sekarang pengendalian pencemaran udara. Titik penaatannya bagaimana, pelaporannya secara manual, kita lebih banyak pelaporannya nanti kita bahasnya secara manual. CMS ini untuk continue emission source untuk monitoringnya, biasanya lebih banyak pada pabrik semen, dia lakukan biasanya continuous. Jadi kali ini kita bahas untuk yang manualnya saja. Parameter emisi udara, pemenuhan baku mutu emisi udara, kemudian teknis cerobong itu persyaratannya cerobongnya harus seperti apa ya? Cerobongnya harus bagaimana? Rekan-rekan mungkin masih ingat polling kemarin? Ada lubang cerobong itu harus ada di mana? Memenuhi ketentuan apa? 2D 8D, Pak. Oke, nanti kita lihat 2D 8D itu apa ya, Pak? 2D 8D atau 8D 2D atau 3D 4D? Nanti kita lihat. Kita lihat sekarang adalah hampir sama. Rapotnya biru kalau memantau semua sumber emisi 100%. Rapotnya merah kalau kurang dari 100%. Berarti kalau yang kayak ini tidak ada tawar-menawarnya. Kalau air tadi masih ada 90%, 95%. Kalau udara adanya 100%. Kapan dia rapor biru, kapan dia rapot merah? Memantau semua parameter, kalau tadi ada bicara semua sumber, setelah semua sumber, semua parameternya dipantau. Tergantung, peraturannya minta 10 parameter, 10-10-nya harus dipantau. Kalau rapot merah, terdapat parameter yang tidak dipantau. Saya berikan contohnya. Rekan-rekan lihat. Ini tadi untuk menjawab pertanyaan tadi, bisa dilihat di sini. Sengaja tadi saya kasih yang lama. Unilab perdana sebelah kanannya ada nomor kannya. LP195 IDN. Ini yang dimaksud tadi. Yang untuk nomor 2-nya ini. Nomor 13-nya ada di bawah sini. Parameter terakreditasi oleh KAN LP195 IDN. Jadi kira-kira seperti itu. Rekan-rekan lihat.
nomor identifikasinya ada, emisi cerobongnya ini dari cerobong zinc, ini dari cerobong insinerator. Menariknya lagi adalah ketika di sini diberikan adalah diameter cerobongnya berapa, tinggi cerobongnya berapa, lubang samplingnya ada berapa, posisi lubang sampling, ini tadi yang ditanyakan. Berarti posisi lubang samplingnya harus mengikuti 2D 8D. Diukurnya kapan, metode pengambilannya, bahan bakarnya gas, karena berbeda bahan bakar, hasilnya bisa berbeda. Ini satuannya, ini baku mutunya, ini hasilnya. Setelah ini semua rekan-rekan lihat, di sini ada coretan. Hasil uji emisi sudah memenuhi baku mutu semua parameter. Yang mencoret di sini, yang melakukan ACC adalah mereka yang sudah terdaftar sebagai pengendali pencemaran udara. Kalau tadi di air ada yang petugas penanggung jawab pencemaran air, harusnya ketika rekan-rekan dapat seperti ini, nanti penanggung jawab pengendali pencemaran udaranya yang ACC. Karena dia yang memiliki kompetensinya, dia yang bertanggung jawab, dia yang memastikan kesesuaiannya ini seperti apa. Ternyata ada beberapa parameter yang tidak sesuai, maka dia akan melakukan tindakan perbaikan dan meminta lab eksternalnya untuk melakukan uji ulang. Kira-kira seperti itu. Cukup jelas sampai di sini? Berarti titik penaatannya harus sesuai. Berarti dia jaminkan cerobongnya ini, cerobongnya insinerator dia jaminkan, parameternya berarti harus sesuai. Dia minta parameternya ada 18, yang di sini kebetulan parameternya ada 15, ditambahkan lagi yang di bawah ini adalah tambahannya saja. Berarti semua parameternya harus dilakukan pengujian di semua titik penaatan. Kira-kira seperti itu. Pak, kami punya cerobongnya 5, Pak. Ternyata yang kami ukur 4. Nah, berarti sudah tidak memenuhi. Tidak semua titik penaatannya dilakukan pengukuran. Semua titik dan semua parameter. Kata kuncinya ada di situ. Sampai sini cukup jelas? Ada yang ingin ditanyakan terkait sumber emisi? Mumpung kita baru di sumber emisi. Jelas ya? Oke, iya Pak, jelas aja Pak, biar cepat Pak. Oke. Ya, monggo. Tanya Pak, ini kan untuk sumber emisi, berarti genset termasuk dong Pak? Oh iya. Nah, genset itu kan kalau misalnya tempat kerja saya, dia itu cuma buat backup aja ya? Nah, ya. Perlu nggak sih Pak kita iniin pemeriksaan kualitas udaranya gitu setiap 6 bulan sekali? Oke, menarik sekali. Nah, ini yang saya sebut pertanyaan futuristik, Mas Rengga. Baru mau saya tampilin di slide berikutnya udah ditanyain ini. Oke, siap. Nanti saya jawab ya di slide berikutnya ya, Mas Rengga ya. Siap, Pak. Oke, siap. Terkait di sini, ada yang ingin bertanya? Ada, Pak. Oke, dengan Mas Zaki, Pak. Oke, Mas Zaki. Nah, kadang kan kita pengukuran itu dilakukan 2 ya, Pak. Oleh perusahaan sendiri dan oleh independen dari lab lingkungan. Oke, perusahaan melakukan sendiri. Tapi Kadang, kadang-kadang kalau udara nggak semua perusahaan punya ya, Mas ya? Oh iya, kalau di semen, semen kan lakukan sendiri, dia punya sendiri. Biasanya. Karena dia punya continuous emission-nya ya? Ya. Nah, kadang kalau dibandingkan, suka ada perbedaan tuh, Pak. Nah, menurut Bapak gimana, Pak? Sama, persis. Saya kasih contoh nyatanya. Kami dulu pernah, saya ambil contoh air ya, tapi kurang lebihnya sama. Kita bicara ada perbedaan. Jadi yang terjadi adalah kami punya sampel air, diuji cobakan ke lab ini hasilnya COD-nya sekian, Pak. Kami lempar ke lab yang lain, hasilnya sekian. Kami tanya kepada KLH, kan semua labnya sudah terakreditasi, semua labnya sudah terregistrasi kepada lingkungan. Jadi ketika ada perbedaan antara satu dengan yang lain, sepanjang semua labnya sudah diterima, hasilnya biasanya diterima oleh KLH. Karena kadang-kadang satu dengan yang lain, kalau kita bicara compare alat, sama-sama air kita pakai pH meter, mungkin pH meternya berbeda, kadang-kadang menunjukkan pH-nya juga bisa berbeda. Itu iya, itu kadang-kadang diterima. Sepanjang lab-nya dilakukan oleh lab yang terakreditasi. Berkaca dari kasus tersebut, Mas Zaki,
kami biasanya setiap kali, saya ambil contoh paling gampang, karena yang lebih banyak biasanya geser itu ketika di kami adalah air. Setiap kali sampling air, samplingnya kami pasti ambil split sample. Kami ambil dari ember yang sama, kami bagi beberapa, kami kirim ke 3 lab yang berbeda. Untuk memastikan nanti ketika 3 lab yang berbeda, kami kirim 4 pun hasilnya pasti berbeda 4. Tapi setidaknya kami bisa tahu, oh kira-kira satu dengan yang lain range-nya di mana, baku mutunya ada di mana. Kira-kira seperti itu, Mas Zaki. Oke, Pak. Ya. Jadi kali ambil yang sesuai aja gitu Pak ya, Pak. Akhirnya mau nggak mau, kalau namanya ngambil, pasti diambil yang sesuai. Iya, Kan iya. nggak mungkin diambilnya yang nggak sesuai. Udah keluar duitnya mahal, labnya beberapa, pasti dicari yang sesuai. Oh, yang ini lewat, oh yang ini masuk, yang ini lewat, yang ini masuk. Udahlah, cari aja yang masuk semua, kira-kira gitu. Oke, Pak. Siap. Terima Siap. kasih, Pak. Karena itu nggak bisa dihindari. Kadang-kadang yang itu kita nggak bisa hindari ketika untuk perbedaan pembacaan daripada nilai ukur. Kan kita bicara ada di lab luar. Oke. Hanya memang salah satunya, ini pentingnya, di luar dari sini, ketika pemilihan lab, setiap lab eksternal, saya kasih sharing, yang kami pilih, lab eksternalnya tetap sama, harus mengikuti tahapan kontraktor safety management system. Karena hitungannya ini adalah vendor. Berarti labnya semua prosedurnya kami dapat, kami audit, semua alatnya kami punya untuk sertifikasi kalibrasinya. Plus dengan sertifikasi personelnya, kira-kira seperti itu. Ini untuk precaution di awal agar kita benar-benar memastikan yang kita dapatkan sesuai. Kira-kira seperti itu, Mas Aki. Hanya balik lagi, kadang-kadang tidak semua personel punya kemewahan seperti itu. Mas bisa bayangkan kalau punya, EHS-nya hanya beberapa, punya lab luarnya misalnya sampai 5, kan kebayang harus melakukan seleksi, harus melakukan audit, dan harus dilakukan visit terhadap semua 5 lab. Kira-kira seperti itu. Makanya tadi saya tanyakan kepada Mas Faisal, HSE itu biasanya kerjanya all out, gajinya juga harusnya 2 kali all out. Kira-kira seperti itu. Kenapa saya selalu singgung dengan gaji? Karena saya biasanya selalu bilang, gaji itu merupakan salah satu yang penting karena jatuh cinta itu memang pakai perasaan, tapi untuk memeliharanya itu pakai penghasilan. Nah, makanya gajinya jadi penting. Oke. Kita lanjutkan. Cukup jelas ya Mas Zaki ya? Ya Pak, terima kasih. Oke, siap. Ini jawab pertanyaan Mas Rengga. Sebentar, Mas. Nah, kalau sudah terlalu lama nih kadang-kadang mata sedikit. Oke. Ini jadi salah satu potensi bahaya ketika kita bicara training biasanya tatap muka, sekarang tatap layar adalah ada potensi bahaya radiasi. Tapi biasanya saya selalu bilang, yang jauh lebih berbahaya dibandingkan bahaya radiasi, yaitu radianggep. Itu jauh lebih berbahaya. Oke. Kita lihat, menyambung pertanyaan Mas Rengga tadi. Melaporkan pengukuran paling sedikit ketika manual 1 kali 6 bulan. Untuk proses pembakaran dalam kurang genset, Mas Rengga lihat. Kapasitas gensetnya Mas Rengga berapa? Kurang dari 570, itu hanya 1 kali dalam 3 tahun. Kapasitasnya lebih dari 570, kurang dari 3, dipantaunya 1 kali setahun. Lebih dari 3, dipantaunya 1 kali dalam 6 bulan. Jadi Mas Rengga nanti lihat dulu, kapasitas gensetnya, kapasitasnya berapa. Itu akan menentukan untuk prosesnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Walaupun gensetnya itu sebagai backup, Pak, maksudnya... Walaupun gensetnya sebagai backup, nanti kita lihat lagi. Ada untuk perhitungan di sini, ada untuk perhitungannya terkait dengan running hours. Pertanyaan berikutnya, ketika dilakukan, saya cari slide backup saya. Dilakukan atau tidak, Mas, pengukuran untuk terkait dengan logbooknya, gensetnya, jalannya berapa jam? Kalau logbook sih biasanya maintenance ada, Pak. Oke, berarti nanti di situ ada ketentuan tambahannya, dia bicara terkait dengan running hour. Oke, running hour. Saya kasih lihat ya, sebentar. Oke, sebentar nanti. Rasanya saya punya. Sebentar ya, Mas, karena itu biasanya ada ketentuannya tersendiri. Oh, agak maju ke depan. Nanti saya
kasih lihat kan Mas. Jadi di sini dia bilang juga ketika untuk hanya sebagai backup itu ada pencatatan terkait dengan untuk running hour-nya. Oh, baik. Iya. Saya punya ada ketentuannya di luar di sini karena itu diatur di peraturannya sendiri lagi. Dalam setahun itu dia beroperasinya 100 jam atau 200 jam itu ada keterangannya. Karena kita bilang, Pak, genset kami mungkin kapasitasnya di sini, tapi hanya sebagai backup. Jalannya mungkin hanya ketika dilakukan pemanasan. Iya benar. Nah, itu pasti hitungannya akan berbeda. Itu ada. Kenapa salah satu persyaratannya nanti juga harus rekan-rekan melampirkan logbook daripada pengoperasian gensetnya. Sehingga kita bisa lihat gensetnya dioperasikannya berapa jam. Kira-kira seperti itu. Nanti saya carikan ya, Mas Reza ya. Mas Rengga ya. Baik, Pak. Oke. Ini kita lihat. Tadi ini untuk pemantauan. Ini untuk proses pembakaran gensetnya. Ini lebih ke untuk penghitungannya. 6 bulan pengujian, mengatur beban emisi. Ini melakukan pelaporannya di Simple. Karena kan tadi kan dilaporkan semua. Mau RKLRPL, mau PPA, mau PPU, mau PPLB B3. PPA-nya untuk air, PPU-nya untuk udara, semuanya dilaporkan, nanti rekan-rekan mendapatkan tanda terima elektronik. Oke, kita lihat. Nah, langsung hitam, melaporkan data palsu. Anda bisa lihat. Jadi dulu biasanya ketika kita masih submit data, tidak berdasarkan elektronik, biasanya selalu diminta surat keterangan bahwa ketika kita melakukan pelaporan yang dilaporkan datanya sesuai dengan keadaan. Biasanya yang tanda tangan adalah Presiden Direktur di atas materai. Karena balik lagi, ketika melaporkan data palsu tidak hanya rapot hitam, tetapi ada ketentuan denda maupun ketentuan pidananya diatur di Undang-Undang 32 tahun 2009. Terkait dengan melaporkan data palsu. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini sama. Ketaatan terhadap pemenuhan baku mutu. Rekan-rekan bisa lihat. Rapotnya biru kalau tadi semua baku mutu uji emisinya untuk semua sumber emisinya dipenuhi. Nanti yang tanda tangan adalah tadi. Contohnya yang melakukan pemeriksaan adalah penanggung jawab untuk pengendalian pencemaran udara. Rapot biru menaati persyaratan teknis cerobong. Mempunyai emisi cerobong dilengkapi dengan lubang sampling yang 2D, 8D. Beberapa kali ketika dilakukan visit dari kementerian maupun dari biasanya Dinas Lingkungan Hidup, cukup banyak juga perusahaan yang disarankan untuk merubah lubang emisinya. Kadang-kadang perusahaan buat lubang emisinya yang penting gampang untuk memudahkan mereka melakukan pengukuran. Tetapi tidak memenuhi daripada kriteria 2D, 8D. Nanti kita jelaskan, 2D itu adalah 2 dari diameter, 8D itu 8 kali dari diameter. Jadi posisinya harus memenuhi 2D dan 8D untuk titik lubang samplingnya. Cerobong harus ada pagar pengaman, harus ada tangga. Cerobong harus terdapat lantai kerja. Di cerobong biasanya ada kode koordinatnya. Hampir sama. Kalau kita bicara ini dijaminkan, biasanya akan selalu keluar kode koordinatnya. Sama kayak air, sama juga nanti kayak udara, sama kayak limbah B3. Ketika cerobong dilengkapi kode koordinat, kita coba mundur lagi, rekan-rekan bisa lihat. Biasanya mungkin di sini tidak terlihat, tetapi di laporan pendahulunya, kita bilang chain of custody-nya, di luar dari laporan hasil ujinya, biasanya ditunjukkan titik koordinat ketika melakukan pengambilan samplingnya. Untuk memastikan memang benar diambilnya pada koordinat sekian. Kira-kira seperti itu. Tapi tidak ada di laporannya, biasanya ada di COC-nya, di chain of custody-nya, dari lab-nya. %100% untuk pemantauan manual setiap sumber emisi. Cerobong emisinya ada, cerobong dilengkapi pagar dan tangga, ada lantai kerjanya. Pak, kami cerobongnya nggak ada apa-apa, Pak. Kalau mau ada apa-apa harus gunakan scaffolding. Seringkali itu yang terjadi. Kalau kita lihat di tadi kan lihat enak ya.
ada jelas dia kasih tangga pengamannya, di tangga pengamannya biasanya setelah 10 meter atau 15 meter ada area mendatarnya, biasanya untuk istirahat, karena nggak mungkin 60 meter itu naik dari sini sampai ke sana. Jadi biasanya setiap 15 meter ada untuk stopnya, untuk istirahatnya. Dan juga terdapat sumber listrik. Seringkali yang terjadi mau ngukur di sana, nyari colokannya adanya di office. Akhirnya bawa, apa jenenge ya? Bawa extensionnya itu yang panjang. Nah, itu yang tidak diizinkan. Kan biasanya lakukan sampling, rekan-rekan pasti bawa external pump, pompa untuk suctionnya. Nah, pastikan di situ harus terdapat sumber listrik. Karena alatnya nggak bisa hanya pakai power bank, harusnya pakai listrik. Oke. Kita lihat, ini loh yang namanya 2D, 8D. Berarti titik lubang samplingnya harus memenuhi daripada 2D dan 8D-nya. 8D-nya adalah kita bicara diameternya. Anda bisa lihat. Ini biasanya ketika di awal, ketika rekan-rekan beli instalasi, biasanya untuk teknisinya dia sudah tentukan lubang samplingnya dan dia mengikuti 2D dan 8D. Gunanya apa? Gunanya untuk memastikan benar-benar hasil yang diambil itu representatif daripada memang kinerja, daripada untuk stacking, daripada untuk terkait dengan pengendalian pencemaran udara. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang juga nanti bisa, Pak, kami bentuknya lubangnya leher angsa, Pak. Kadang-kadang nggak bisa vertikal. Boleh nggak horizontal? Boleh. Kadang-kadang bisa lihat. Lah kalau leher angsanya hanya secuil segini, nggak bakal dapat 2D 8D-nya. Ngambilnya berarti yang horizontal. Kalau mau detailnya, rekan-rekan bisa lihat nanti di list peraturan yang di depan, tadi yang udara banyak sekali, rekan-rekan tinggal ambil di kadalnya. Persyaratan teknis terkait dengan untuk cerobong udara. Karena kadang-kala, sering sekali kalau bicara di udara, temuannya bukan pada hasilnya, tapi temuannya lebih banyak karena persyaratan teknisnya. Terutama yang dapat mempengaruhi adalah letak daripada 2D dan 8D-nya. Rekan-rekan bisa lihat, itu 2D, itu 8D, dilengkapi dengan tangga kerja, ada tangganya, biasanya ada untuk sumber listriknya, kemudian di atasnya, di sininya dilengkapi dengan lantai kerja. Jadi tidak perlu dari bawah sampai ke atas, setiap kali pengukuran rekan-rekan harus mendirikan scaffolding. Titik samplingnya rekan-rekan lihat, di sini ada koordinatnya. Oke. Anda bisa lihat, itu sebelum perbaikan, ketika sudah perbaikan dilakukan penambahan titiknya. Karena ternyata di awal dia tidak memenuhi untuk 2D dan 8D-nya. Dan selalu, di sini selalu diberikan untuk titik samplingnya. Titik koordinatnya ada di mana. Jadi kurang lebihnya lebih banyak kalau kita bicara di udara, kadangkala yang terjadi adalah 2D 8D-nya. Karena kalau hasilnya biasanya selalu masuk. Karena mengukurnya satu kali dalam 6 bulan, ketika dia diukur tidak masuk, perusahaan biasanya langsung segera lakukan perbaikan dan melakukan pengujian ulang. Jadi biasanya hasilnya pasti selalu dicari yang masuk, yang sesuai dengan parameter ujinya. Cukup jelas sampai sini? Oke, kalau cukup jelas. Karena kadang-kadang kalau sudah jam segini memang waktunya mengangguk. Yang mengangguknya karena jelas sama mengangguknya karena belas ini biasanya bedanya tipis. Saya kasih lihat, ini saya ambil contoh di salah satu perusahaan otomotif. Jadi bahkan dia sampai lakukan perbaikan, dia sampai lakukan tambah lagi. Tambah cerobongnya karena sudah mentok nggak masuk di 2D 8D-nya. Anda bisa lihat. Kira-kira ya seperti ini. Salah satu biasanya yang sering sekali jadi temuan, yang sering sekali harus diperbaiki, rekan-rekan pastikan benar-benar titik pengukuran rekan-rekan benar-benar mengikuti 2D dan
8D. Oke. Tadi limbah B3 tadi pagi kita sudah lihat, air kita sudah lihat, ternyata udara juga sama. Yang tanda tangan bahwa laporannya tadi sudah sesuai diperiksa, personelnya seperti ini. Dari BNSP, karena dia sudah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ini juga sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ada namanya penanggung jawab pengendalian pencemaran udara. Berarti ini yang tanggung jawab. Anda bisa lihat. Dia yang menilai tingkat pencemarannya, dia yang menentukan karakteristiknya, dia yang menyusun rencana pemantauan, pengoperasian alatnya seperti apa, bahayanya bagaimana, tindakan K3-nya seperti apa. Sesuai dengan daftar unit kompetensi, ini menjadi tanggung jawab daripada penanggung jawab pengendalian pencemaran udara. Standar sertifikat BNSP berlaku selama 3 tahun. Lebih dari situ, kurang dari situ harus dilakukan perpanjangan. Penanggung jawabnya ada PPU. Untuk yang melakukan operasionalnya juga ada, namanya kami bilangnya POIPU. Kalau tadi itu ada bosnya yang tanggung jawab semua, ini yang lebih pada pengoperasiannya. Sama. Baik itu B3 yang tanggung jawabnya tadi disebutnya penanggung jawab pengendalian, yang ini lebih pada pengoperasionalnya. Baik untuk IPAL-nya, baik untuk misalnya cerobongnya, ataupun untuk instalasi pengolahan air limbah. Namanya POIPU. Berarti ini yang sehari-hari melakukan pengontrolan. Sesuai nggak ya? Pengoperasiannya kira-kira efisiensinya bagaimana? Dalam pengoperasian misalnya ada black smoke atau tidak, atau uapnya tidak hanya putih sesekali, mungkin gelap. Yang melakukan pemantauan adalah penanggung jawab operasional instalasi pengendalian pencemaran udara. Koordinasi untuk logbook-nya tadi yang Mas Rega tanyakan, biasanya yang melakukan koordinasi di lapangannya adalah POIPU-nya. Laporan daripada gensetnya running berapa lama, nanti baru dilaporkan ke penanggung jawab pengendalian pencemaran udara, sehingga dapat gambaran gensetnya runningnya sudah berapa lama, harus dilakukan pengujian atau tidak, kira-kira seperti itu. Sampai sini cukup jelas? Berarti kalau kita bicara air, udara, dan limbah B3, untuk personelnya sertifikasinya sama. Ada manajernya, sama ada untuk biasanya supervisor di lapangannya. Semua adalah kita bicara dari BNSP. Ini untuk emisi non-fugitif tidak dialirkan melalui cerobong. Kira-kira non-fugitif itu biasanya apa? Bocoran pipa, Pak. Kalau pipa bocor, ini lebih ke emisi. Pipa gas gitu, pipa gas bocor gitu. Tapi kan dia sebetulnya dia punya cerobong. Ini kan hanya ketika terjadi kondisi darurat saja. Ya, non-fugitif itu paling gampang dari lab. Ya, cerobong dari lab kan rekan-rekan biasanya punya fume hood ya. Iya. Ya, fume hood itu harus dialirkan melalui cerobong. Walaupun tidak perlu diukur, karena di Indonesia sendiri itu masuk dalam pengecualian. Karena memang tidak ada baku mutunya, hanya untuk mengukur emisi daripada cerobong. Tetapi harus dialirkannya melalui cerobong. Ya. Sama persis, rekan-rekan kalau punya LEV, itu kan pasti akan ada cerobongnya. Oh, iya. Kira-kira seperti itu. Ini yang dimaksudkan di sini. Emisi non-fugitif tidak dialirkan melalui cerobong. Tadi kita sudah bicara sumber emisinya adalah emisi tidak bergerak. Sekarang kita bicaranya kriteria PPU. Ini tambahan. Di proper sebelumnya nggak ada. Kali ini dia keluar. Ada ambien, ada kebisingan, ada kebauan. Ambien, kebisingan maupun kebauan harus diikuti juga sesuai dengan matriks tadi. Tadi kan ada matriks. Matriks di awal, yang matriks upaya pemantauan dan pengelolaan. Nah, nanti dilihat. Di matriksnya biasanya harus dijaminkan juga bahwa memang dilakukan pengukuran untuk ambien, kebisingan, maupun kebauan. Mengacunya berbeda.
Kalau tadi bicara nilai ambang batas kebisingan, kalau Permenaker 05 2018 itu untuk tempat kerja, kalau KLH dia punya nomor 48996, ini untuk kebisingan. Kemen LH 50 1996 ini untuk kebauan. Anda bisa lihat, bau aja diukur. Kira-kira bau apa ini? Nah, nanti kita lihat. Adanya titik penaatan jadi harus sesuai dengan dokumen lingkungan. Dijaminkannya di mana? Kemudian dilaporkan atau tidak. Saya kasih lihat. Gambar yang di bawah, ini gambar kalau misalnya dilakukan monitoring untuk kebisingan di lingkungan. Yang di kanan ini biasanya ada probe-nya, ada kebisingan, yang sebelah kanan ini adalah untuk getaran. Saya kasih contoh, biasanya orang ukur 2. Walaupun yang baru dijaminkan sekarang adalah lebih pada kebisingan dan kebauan. Tapi saya, biar kita pengayaan juga, karena kegetaran juga diatur untuk kegetaran terkait dengan lingkungan. Karena kan bisa lihat. Masih sama, karena ini tadi sesuai dengan matriksnya yang tadi kita lihat untuk pengembangan hotel Grand Q di Gorontalo. Jadi dia lihat, oh, getarannya di beberapa lokasinya nilainya berapa ya? Kebisingannya di beberapa lokasi nilainya berapa? Rekan-rekan bisa lihat. Kebisingan baku mutunya nggak 85 selama 8 jam. Baku mutunya 55. Ngambilnya 55 apa? Karena dia bicara adalah dia sebagai hotel, kanan kirinya adalah pemukiman. Berarti diambilnya adalah 55. Ini saya kasih contoh, misalnya salah satu hasil yang lain, misalnya terkait dengan kebisingan. Ngukurnya di taprak proyek, ngukurnya lokasi 2-nya di pemukiman, ngukurnya lokasi 3 di jalan raya. Sama persis, sharing. Beroperasinya di sini, ngukurnya kalau kebisingan lingkungan, ngukurnya di kampung. Bukan di area kerja, karena kita mau lihat dari pengoperasian ini terhadap area kerjanya, terhadap lingkungan sekitarnya bagaimana? Kurang lebihnya sama. Regulatory limitnya 55, karena biasanya untuk pemukiman. Diukurnya berbeda. Kalau di tempat kerja ukurnya 8 jam, kalau untuk lingkungan itu ngukurnya 24 jam. Kadang-kadang kasihan juga. Petugas samplingnya biasanya sampai ngekos atau kalau paling tidak sampai bermalam. Karena mengukurnya harus 24 jam. Sama persis. Diukurnya noise day-nya LS sama LM. Kami bilangnya siang malam. Akhirnya didapat untuk day dan night-nya secara totalnya hasilnya 62,5. Oleh lab-nya warnanya beda, warnanya abu-abu. Loh, kenapa? Karena out of specification, spesifikasinya bilang 55. Lakukan ukur ulang nggak? Biasanya dilakukan pencatatan. Selama 1 hari itu pengukuran apa aja yang terjadi. Oh Pak, kami ukurnya di kampung Pak. Pas selama 1 hari itu kebetulan ukurnya di dekat jalan kampung, ada begitu banyak sekali kendaraan bermotor yang lewat. Nggak jadi masalah hasilnya lebih. Yang penting kita bisa berikan justifikasi. Kira-kira seperti itu. Contoh. Maaf. Lokasi 3, jalan raya sebelah utara. Ini untung saja mungkin jalan rayanya sepi. Saya sharing, salah satu plan kami itu ada di Daan Mogot. Di depannya itu pas di halte Transjakarta Daan Mogot. Kalau ngukur di depan jalan itu nggak pernah di bawah 55. Karena ngukurnya 1 hari. Nggak mungkin hanya untuk pada hari pengukuran jalan depannya kami tutup. Hanya biar hasilnya masuk pada baku mutu. Yang penting ketika di laporan kami memberikan justifikasinya apa. Kira-kira seperti itu. Soalnya kadang-kadang kalau enggak orang lakukan ukur ulang. Mau diukur 10 kali juga kalau depannya masih jalan raya, pasti selalu berisi. Kan beda kalau depannya kuburan. Kira-kira seperti itu. Nah, biar nggak ngantuk. Dengan Mbak siapa? Nita. Oke, Mbak Nita. Pas tadi kita bilang kuburan, Mbak Nita nanya ini. Oke, gimana Mbak Nita? Kalau di Simpel itu kan sekarang baku mutunya ada 70 plus 3. Itu maksudnya dia maksimal 70 atau 73 ya? Oke,
Jadi ini kita bicara plus minusnya, dia ada keberterimaannya, ada ralat atas, ralat bawahnya, Mbak. Jadi kita biasanya bilangnya range-nya di situ masih bisa. Oh, jadi misalkan dia Misalnya kayak ini 55 plus 3, berarti sesungguhnya 58 aja masih diterima. masih diterima. Oh, oke. Hanya karena hasilnya 62. Udah mentok, pasti lewat. Tetapi Ya. tadi balik lagi, sepanjang kita jelaskan. Hampir sama mungkin kalau saya boleh tambahkan, Mbak Anita, kalau di air, kalau kita mau lebih dalam lagi, air itu biasanya kita ukur upstream, downstream. Kan ketika air di sungainya, kita ukur misalnya ini channelnya, sebelum kita buang berapa, sesudah kita buang berapa. Kalau sudah di sungai kan kadang-kadang kita nggak bisa pengaruhi lagi. Karena kita nggak bisa kendalikan buangan pencemaran yang mungkin dari perusahaan-perusahaan sebelum kita. Kira-kira seperti itu. Untuk yang ini trennya adalah yang penting kita ukur dulu, yang penting kita laporkan. Karena untuk perbaikannya ada yang masih menjadi kuasa di dalam kendali perusahaan, ada juga yang tidak. Kira-kira begitu, Mbak Anita. Oke. Tapi di menu simple kan kita cuma bisa nginput angka aja ya, Pak. Nggak bisa kita Kita nggak bisa catatan kecil gitu kan, masukin Pak, ya? catatan kecil remarknya. Iya. Tetapi Berarti- remarknya biasanya bukan di situ, tapi kan kita kan melakukan pelaporan UKL, UPL, ataupun RKL, RPL kan, Mbak. Di situ kan ada pembahasan saat kita melakukan pelaporan. Iya. Iya, kami tambahkan di situ. Oh, ditambahnya berarti Iya, dijelasinnya. di laporannya. Sehingga kalau misalnya nanti ada apa-apa untuk sanggahan, kami sudah bilang bahwa kami sudah melaporkan juga terkait dengan untuk pelaporan RKL, RPL-nya. Kira-kira seperti itu. Oh, oke. Iya. Tapi misalkan masih dinilai tidak taat, berarti kita konfirmasi aja gitu ya, Pak? Itu biasanya nanti bisa dikonfirmasi. Makanya biasanya kalau kita tanya ke KLH, KLH sering sekali terbuka. KLH kadang-kadang menyayangkannya, rekan-rekan hanya melakukan konfirmasi ketika sanggahan. Pak, jangan nunggu ada sanggahan baru dikonfirmasi. Karena kalau udah sanggahan dikonfirmasi itu jadwalnya padat. Setiap kali ada keraguan, KLH terbuka untuk dilakukan konfirmasi. Jangan menunggu hanya ketika masa sanggahan proper. Karena seringkali yang terjadi, kalau nggak dalam masa sanggahan, ya udahlah, yang penting kita udah lapor. Kira-kira begitu, Mbak Anita. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Oke. Cukup jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Pak Emmanuel, saya boleh Oke. tanya lagi ya? Oh, boleh. Silakan, Pak Lim. Pak, terkait yang kompetensi itu emang udah menjadi suatu keharusan seperti perusahaan PJK juga untuk mungkin pengemudi forklift itu kalau kompetensi seperti lingkungan ini udah menjadi keharusan atau tidak ya, Pak? Oke, pertanyaan yang menarik, Pak. Kalau kita bicara di proper, sekarang sudah mulai dilihat, tapi kalau secara umum, kalau Bapak baca di peraturannya, diberikan masa berlaku 3 tahun, Pak. Jadi Pak Lim tenang aja, Pak. Sampai 2021, Pak. Iya. Hanya sekarang, orang sudah, di propernya karena sudah masuk, ada sertifikat. Karena kan beda, Pak. Nggak semua orang ikut proper. Berarti yang ikut propernya itu tadi yang saya bilang. Berkeringatnya lebih keras, Pak, dibanding yang nggak ikut proper, Pak. Kalau Bapak nggak ikut proper, berarti Bapak mengikuti ketentuan peraturannya. Dia minta ada grace periodnya 3 tahun, Pak. Ada masa idahnya, Pak. Ada 3 tahun, berarti 2021-nya baru Bapak sertifikasi. Kan di situ ditulis. Selambat-lambatnya 3 tahun sejak dikeluarkannya peraturan ini. Ya. Oke. Oh, Pak Lim pasti belum punya ini. Belum ada ya, Pak Lim ya? Belum. Oh iya, cepet-cepet aja Pak Lim. Nggak terasa Pak Lim, udah tahun depan nih 2021-nya Pak Lim. Oke. Karena bukan apa-apa. Kadang-kadang ujiannya juga susah Pak. Nggak bisa langsung lulus Pak. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, rekan-rekan yang ikut juga sama-sama Pak Lim. Biasanya juga beberapa kali Pak, ada remedialnya juga Pak. Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin tanya. Saya mau bertanya Pak. Oke. Untuk parameter lingkungan kan tadi seperti pengisian simple itu tadi kan, itu kan ada udara, air, sama limbah B3 ya. Nah, air, udara, dan limbah B3. Iya, Mas Fian. Untuk parameter tanah sendiri itu masuknya ke RKL, RPL apa gimana Pak? Oke. Yang kita bahas itu nanti dia ada sendiri, Mas. Terkait dengan, kalau tanahnya memang nggak ada, Mas.
Kan kita balik lagi yang tadi Mas lihat yang ke sebentar. Ini saya kasih lihat di, kalau Mas Fian ingat yang paling depan yang kita bicara biru merahnya Mas Fian. Iya, Pak. Iya. Biru merahnya kan lebih banyak kalau misalnya untuk lahan nanti masuknya ada di KL, kerusakan lahan tambang. Hanya memang kita tidak bahas, Mas. Oh. Ya, saya kasih lihat di sini, Mas. Memang kita fokusnya lebih banyak karena jauh lebih umum. Nanti ada di sini, Mas Fian bisa lihat. Iya, Pak. Ya, ini ada lahan tambang, memang ada sendiri. Tapi kita fokusnya yang jauh lebih general yang semuanya dapat adalah air, udara, dan juga limbah B3. Kira-kira seperti itu. Ya. Yang kedua, Pak, ini yang mau saya tanyakan itu, untuk proper sendiri itu tim penilainya dari kementerian langsung atau dari sertifikasi ada sendiri gitu, Pak? Oke, untuk tim penilainya nanti mungkin ada di sini. Nah, dia punya dewan pertimbangan propernya, Pas. Ketika untuk tim penilaiannya nanti ketentuannya yang melakukan penilaian pertimbangan hasilnya seperti apa ada dari dewan pertimbangan proper. Biasanya anggotanya terdiri dari personel-personel kementerian dengan staf atau tenaga ahli. Salah satunya yang biasanya selalu masuk di dewan pertimbangan mungkin kalau kenal Pak Elim, Pak Emil Salim. Ya, itu biasanya selalu masuk di dalam dewan pertimbangan propernya. Kira-kira begitu, Mas Fian. Iya, Pak. Baik. Ya, tetapi untuk kunjungan ke lapangannya sebelum simple karena COVID ini ya, sistemnya online, sebelumnya ketika kunjungan ke lapangannya biasanya proporsional. Tidak hanya tim dari kementerian, beberapa kadang-kadang juga dilempar bisa tim dari provinsi. Karena dengan begitu banyak 2.000 peserta, nggak mungkin hanya mengandalkan tim dari kementerian untuk melakukan misalnya uji petik untuk visitnya. Kira-kira begitu, Mas Fian. Iya, Pak. Baik, Pak. Oke, siap. Satu lagi, tadi kayaknya saya dengar ada suara. Ya, Pak. Izin tanya, Pak. Oke, Mbak Ira. Untuk yang PPU, saya masih penasaran untuk PPU. Kalau saya lihat, kebanyakan itu tadi sumber tidak bergerak ya, Pak. Gimana kalau misalkan kendaraan operasional itu masuk ke kriteria proper nggak, Pak? Kendaraan operasional di proper tidak masuk. Okay. Tetapi kalau saya sharing, kami kebetulan di Jakarta punya namanya Wasdal, dari DLH, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, itu masuk untuk kendaraan operasional. Tapi balik lagi, karena kan masing-masing daerah punya indeks statistik untuk pencemaran udara bisa berbeda-beda. Jakarta mungkin karena menganggap untuk tingkat daya dukung lingkungan terkait pencemaran udaranya sudah mengkhawatirkan, sehingga kami diminta juga untuk melakukan pelaporan terkait dengan sumber emisi bergerak. Kira-kira seperti itu, Mbak Ira. Oke, satu lagi boleh, Pak? Boleh. Biasanya kan agak susah tuh, Pak, nyari. Kalau edisionalitas kan biasanya kita beyond dari baku mutunya atau dari peraturannya. Iya. Kalau inovasi itu kadang suka nguliknya agak susah. Padahal kalau misalkan ada buku KLHK itu saya pernah baca tentang inovasi, ternyata hal-hal kecil aja bisa jadi inovasi. Tapi ada kalimat bahwa inovasi yang tahun ini sudah sudah diberikan gitu ya, sudah dituliskan, tidak boleh dituliskan lagi di tahun depan. Nah, kita kan agak bingung nih Pak nyari inovasi. Iya, jadi namanya juga dia bicara inovasi. Kalau sudah dipakai 2 tahun lalu, sudah nggak inovasi lagi. Namanya mungkin Innova, Mbak. Jadi ketika di situ makanya selalu dilihat, yang tetap biasanya orang laporkan hanya tidak jadi penilaian, rekan-rekan akan lihat unjuk kinerjanya. Oh, misalnya kami lakukan proses ini tahun lalu sampai di sini, sekarang dilakukan peningkatan. Dilihat unjuk kerjanya, tetapi tidak dihitung lagi itu sebagai suatu inovasi. Karena dibilangnya kan juga dia mau dilihat agar orang semakin terpacu, orang semakin berulang, kira-kira apa yang ingin saya tampilkan untuk kali ini, kira-kira seperti itu. Dan juga memang kalau kita sudah bicara hijau dan emas, itu memang biayanya sudah tidak lagi sedikit. Karena kita sudah bicara inovasi, kita juga sudah bicara harus ada benchmark-nya. Kira-kira seperti itu. Betul, saya sekarang ngurusin yang mau ke emas, Pak.
Oke. Itu ya putar otak juga Pak, karena udah 2 tahun berturut-turut mendampingi untuk nyari inovasi. Dari kita kan sebetulnya kalau kita kan based on-nya adalah best practice ya, sedangkan Ya. mereka kan memang by practical-nya gitu, mereka lebih ngerti. Itu aja tuh kayaknya 3 hari 3 malam nggak akan selesai Pak nyari. Oh iya, pasti. Karena kalau kita dibilang di sini, ini tadi yang dia selalu bilang, inovasi sosial sama eko-inovasi. Makanya selalu dilihat hasil yang terbaru. Kalau enggak, nanti kan pada saat untuk penilaiannya, ini kan masing-masing dapat 100, biasanya nilainya nggak nyampe, Mbak. Kira-kira seperti itu. Tetap dinilai, hanya tidak memberikan tambahan nilai nanti biasanya untuk scoringnya, Mbak Ira. Kalau itu sudah dijaminkan di tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira seperti Kalau itu. ditulis aja nggak apa-apa ya Pak ya? Kalau ditulis lebih kepada kita mau melihat bahwa kita memonitor unjuk kerjanya. Kira-kira seperti itu. Kerjanya tadi ya Pak? Iya. Kadang-kadang juga jauh lebih susahnya untuk mencari benchmarkingnya. Kalau kita punya industri yang sejenis, datanya ada yang sharing, kita bisa lihat. Hanya kadang-kadang kan lebih gampang kalau kita nyari, misalnya PLN ngambil sesama PLN. Ataupun paling gampang yang paling banyak dapat emas itu Pertamina. Pertaminanya enak, Mbak. Dia bisa ngambil dari semua anak perusahaan, semua unit yang lain, dibandingkannya jelas. Kira-kira seperti itu. Betul, itu juga data yang saya susah cari baseline sama baseline Pak. Kayak tadi Bapak cerita soal ke hatinya itu kita harus ngitungin berapa banyak hewan gitu kan. Sampai kita harus nginep kira-kira ada burung apa aja yang hinggap itu kan juga. Iya. Berarti ngerasain ya Mbak untuk menghitungnya seperti itu. Itu yang buat saya ya namanya juga sudah beyond compliance. Berarti dikembalikan kepada perusahaan. Iya, kan memang dapat emasnya susah, tapi kan kebanggaannya tersendiri. Walaupun kadang-kadang banyak sekali perusahaan ketika udah biru, dikasih undangan mau hijau dan emas, biasanya enggak. Udahlah, taat aja udah cukup. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Pak. Sama-sama, Mbak Ira. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tadi sudah udara. Nanti tadi yang... Oke. Ini sudah sampai, ini sudah. 2D, 8D-nya pastikan rekan-rekan ingat dengan baik. Ini untuk udaranya, ini non-fugitifnya, kita sampai di sini. Ini untuk kebauan. Tadi kan kita sudah sampai pada kebisingan maupun getaran, ini untuk kebauan. Rekan-rekan bisa lihat, jadi kita ambil contoh, misalnya diambil, biasanya ini di luar hasil uji, biasanya di depannya, di lampirannya rekan-rekan bisa lihat. Dicantumkan biasanya posisi geografinya. Karena ini biasanya menjadi titik yang penting, diambilnya berdasarkan kebauan, baku mutunya jelas ditulis di sini, Kemen LH nomor 50 tahun 1996 tentang baku mutu tingkat kebauan. Diambil ada 2 parameternya, misalnya amonia sama hidrogen sulfida. Baku mutunya bilang 2 sama 0,02, hasilnya jauh lebih kecil, 0,002. Jadi ini salah satunya, terkait dengan pengukuran lingkungan, terkait dengan kebauan. Kira-kira seperti itu. Sama, tadi kita lihat biasanya di depannya ada di kopnya ini biasanya langsung ada kannya, LP001 IDN-nya. Seperti ini kalau untuk kebauan. Oke. Memantau seluruh lokasi ini sama untuk udara ambiennya, berarti kita hitung untuk upwind dan juga downwind-nya. Ini seluruh parameter, dokumen lingkungan tidak mengacu pada pengacu parameter. Oke. Ini memantau seluruh lokasi hampir sama seperti tadi. Intinya semua lokasi dipantau, semua parameter harus dipantau sesuai dengan baku mutunya. Ini dokumennya sesuai dengan dokumen lingkungan. Kurang lebihnya seperti ini. Ada pertanyaan dulu sampai di udara sebelum saya sekilas terkait dengan limbah B3 karena prakteknya kita sudah lakukan. Air udara udah aman? Oke, siap. Boleh nanya lagi, Pak M?
Dengan siapa? Nita. Oke, Mbak Nita. Oke, siap. Tapi di luar ini ya. Oke, sebelum Mbak Nita tanya, saya udah pernah nanya ke Mbak Nita belum? Udah. Nanti yang kalau video tadi. Oh iya, nanti selain itu Mbak Nita, nanti kalau kita ketemu nanti saya boleh lihat kakinya Mbak Nita ya? Oh, kenapa lihat kakinya? Enggak, saya mau lihat surga buat anak-anak kita nanti, Mbak Nita. Oke, boleh. Siap, Mbak Nita. Di luar itu kita Oke. kan 3 kali memperoleh peringkat biru baru bisa hijau. Betul. Wah, ini yang sering sekali. Iya, tetapi gimana Mbak Nita mau tanya gimana? Yang mau ditanyain dari hijau menuju emas itu harus 3 kali hijau baru emas atau 2 kali hijau langsung calon kandidat emas. Itu masih Iya. bingung saya. Oke, kadang-kadang kalau di situ untuk rule-nya kadang-kadang saya sering begini. Kami pernah, saya kebetulan di beberapa perusahaan yang berbeda, saya pernah ngerasain merah, saya pernah ngerasain biru, saya pernah ngerasain hijau. Hanya hitam dan emasnya saja yang belum pernah. Jadi kadang-kadang rule of thumb-nya itu bisa loncat, Mbak. Kami pernah hanya dapat biru sekali, besoknya hijau. Dapat hijau, turun langsung merah, saya juga pernah merasakan. Jadi itu hanya sebagai rule of thumb-nya, kadang-kadang benar-benar dilihat untuk proses raportnya seperti apa. Tapi pada garis besarnya itu masih diikuti, Mbak. Kira-kira seperti itu. Hanya kadang-kadang kalau kita lihat, saya punya rekam jejak beberapa perusahaan, kadang-kadang kalau saya hitung, itunya nggak sesuai, Mbak. Ada yang pernah hanya 2 kali, terus tiba-tiba hijau sekali, langsung dapat emas. Ada yang birunya 2 kali, langsung dapat naik 1 tingkat. Ada juga yang bisa naik 2 tingkat. Dari biru, dari merah kemudian naik menjadi hijau. Kira-kira seperti itu, Mbak Anita. Oh, berarti itu nggak ada. Itu sebagai untuk patokan secara umumnya dia akan sesuai itu. Hanya kadangkala beberapa hal juga ada anomalinya, juga ada pengecualiannya, Mbak Anita. Tetapi rule of thumb-nya masih mengikuti yang itu. Aturannya apa? Kenapa dibuatkan seperti itu? Agar ketika orang benar-benar dapat biru itu nggak ada yang karbitan. Jangan sampai baru biru sekali terus tiba-tiba besok naik hijau. Karena kalau dia biasanya karbitan, naiknya cepat, jatuhnya juga biasanya jauh lebih cepat. Karena dia tidak mempersiapkan pondasinya dengan baik. Kenapa saya juga melihat diminta memang make sense. 3 kali biru tuh agar orang benar-benar tahu dia taatnya seperti apa, sehingga dari situ dia bisa naik untuk pada penapisan hijau dan emas. Kira-kira seperti itu, Mbak Rita. Ya, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, cukup jelas. Saya lanjutkan. Ini lebih sekilas kita bicara terkait pengendalian limbah B3. Karena semua maaf. Semua kriteria yang kita bahas di sini kita sudah jelaskan panjang dan lebar di pagi. Pendataan dan kodifikasi jenis limbah B3, kan kita sudah jelas. Pak, kami punya limbah B3-nya sesuai izin di TPS-nya apa saja. Masing-masing limbah B3 harus ada kodifikasinya. Baik itu kategori 1 maupun kategori 2. Oke. Poin 1 sudah jelas. Poin 2, pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3. Rekan-rekan pasti melaporkan pelaporan. Pelaporannya dilaporkan sekarang di Siraja. Baik itu digabung dengan Vestroniknya. Berarti pelaporannya sudah ada. Perizinan. Pak, kami sebagai penghasil, berarti saya punya perizinannya terkait dengan pengelolaan limbah B3. Kami buangnya ke pengangkutan, berarti izin daripada pengangkutannya kita lampirkan. Pak, kami punya kontrak kerjasama. Kontrak kerjasamanya kita lampirkan. Poin keempat, pelaksanaan ketentuan izin. Jadi apa-apa yang tercantum di dalam ketentuan izin, rekan-rekan harus laksanakan. Misal, setiap 3 bulan sekali harus melaporkan ke pihak 123. Di area TPS limbah B3 tadi harus melakukan pendataan, ada logbooknya, izinnya misalnya menyimpannya maksimum 90 hari. Jadi pastikan dari masuk hingga keluar maksimum yang disimpan adalah 90 hari. Poin yang nomor 5, struktur organisasi. Ini yang baru tetapi belum dinilai. Jadi sekarang diminta juga harus ada struktur organisasinya. Biasanya orang hanya punyanya departemennya HSE.
Mau air, mau udara, mau limbah B3, semuanya masuk di situ. Sekarang diminta paling tidak dia bagi. Oh, yang nanganin air siapa, nanganin udara siapa, limbah B3 siapa, ada job desk-nya. Pak, kalau kami bagi 3 tapi orangnya sama, nggak jadi masalah. Yang penting strukturnya ada, tugas tanggung jawabnya ada. Berarti kita bisa yakinkan mereka yang ada pada struktur tersebut mampu melakukan. Wah, kalau Pak Lim udah geleng-geleng, kayaknya air, udara, sama limbah B3, Pak Lim semua yang pegang ini biasanya. Bukan begitu kan ya Pak Lim? Itu di perusahaan yang lain kan ya Pak Lim ya? Di tempat Pak Lim saya yakin nggak gitu ya Pak Lim ya? Bareng-bareng Pak, ada temannya juga Pak. Oke, ada temennya. Sama-sama, Ya, ya. siap. Makasih Pak. Sama-sama Pak Lim. Nomor 6 ini penanganan tumpahan atau media ketika terkontaminasi limbah B3. 7 ini adalah jumlah persentase limbah B3 yang dikelola. Kan kita pasti biasanya bilangnya 100%. Ini dilihat dari laporan neraca. Ke-8, ini pengolahan limbah oleh penghasil. Jadi ketika kita melakukan ke pihak ketiga, kita penghasil bawa ke pengangkut, pengangkut ke pengumpul, pengumpul ke pemanfaat atau ke penimbun. 9, sistem tanggap darurat. Ini tadi yang kita bilang. Oh, berarti harus ada sistem tanggap darurat. Punya dokumennya, punya personelnya, punya peralatan, dan 1 tahun 1 kali harus dilakukan gladi. Yang 10, ini sertifikasi kompetensi personel limbah B3. Ini tadi yang harus ditampilkan yang terkait dengan dari sertifikasi BNSP. Kira-kira seperti ini. Dari 1 sampai 10, nanti detailnya rekan-rekan bisa melihat sudah kita lampirkan. Tapi kurang lebihnya semua hal di sini sudah kita bahas dengan detail pada saat penjelasan tadi pagi. Ini hanya lebih kepada untuk melihat seperti apa poin-poinnya yang akan dilaksanakan. Nah, ini tadi struktur dan tanggung jawab. Untuk periode ini belum dinilai. Tapi kalau dia sudah perkenalkan, belum dinilai, biasanya tahun depan sudah harus ada divisi khusus untuk bidang lingkungan. Kira-kira seperti itu. Ini open dumping, ini tadi yang salah satu perusahaan yang dimajukan ke meja hijau karena dia melakukan open dumping. Ini pengelolaan, rekan-rekan bisa lihat. Menyerahkan limbah B3 kepada pengumpul sesuai dengan lingkup izin. Kenapa tadi kita bahas yang mengumpul, izin pengumpulnya nomor kodifikasinya harus sama dengan nomor kodifikasi limbah kita sebagai penghasil. Kira-kira seperti itu. Hitam, kalau kita kasih kepada pengumpul, tapi ternyata pengumpulnya tidak memiliki izin. Kira-kira seperti itu. Merah, Pak, kami nggak punya kontrak kerjasama, Pak. Kami punyanya hanya PO saja. Boleh nggak? Nggak boleh. Tidak cukup hanya secara PO, karena PO hanya bicara secara aspek komersilnya. Dia mau melihat tugas tanggung jawabnya, liability-nya kedua belah perusahaan, harus dituangkan di dalam kontrak. Tidak cukup hanya purchase order saja. Ini sama, salinan kontrak kerjasama, ini masih bicara kontrak. Ini masih bicara juga tentang pengelolaannya, tentang asuransinya. Biasanya setiap pengangkut maupun pengumpul, alat angkutnya dia punya asuransi lingkungan. Biasanya minimal dana yang dijaminkan itu bisa antara 1 sampai 5 M. Tergantung asuransi yang digunakan apa. Ini terkait dengan Vestronic. Ini tadi yang Mas Rengga tanyakan, Mas Rengga. Jadi di sini dilihat. Merah kalau belum memilih hak akses untuk Vestronic. Jadi memang sudah ditekankan, berarti kita harus memiliki akses untuk Vestronic. Berarti minimal kita ada akun Vestronic-nya itu ya Pak? Iya, paling nggak kita ada proses untuk akunnya. Itu tadi yang harus didaftarkan, Mas Rengga. Oke. Ini tanggap darurat, ini memang belum dinilai, karena peraturannya juga baru keluar 2019, tetapi sudah disiapkan ketentuan-ketentuannya, rekan-rekan bisa lihat. Fasilitasnya harus terdapat seperti apa, memiliki jadwal dan agenda pelatihan, ada modul pelatihan, instrukturnya kompeten, memiliki peralatan, memiliki tim tanggap darurat.
P3K-nya ada, emergency kit-nya ada, tandunya ada. Biasanya ruang first aid aja cukup. Kalau klinik rumah sakit, sepanjang rekan-rekan punya kerjasama dengan klinik ataupun rumah sakit terdekat. Nanti ke depannya, mungkin ini biasanya kalau sudah begini, biasanya tahun depan diberlakukan, dia sudah punya checklist-nya. Tugas rekan-rekan adalah melakukan berdasarkan checklist tadi, ya atau tidak. Kalau ya, pastikan keterangan dokumennya rekan-rekan sesuai. Tersedia dokumen, ya. Oh, berarti dibuktikan dengan adanya dokumen program kedaruratan terkait dengan penanggulangan limbah B3. Kira-kira seperti itu. Ini ada cukup banyak. Ada nggak SOP kedaruratan? Poin nomor 3 yang 3C. Ada. Oh, berarti rekan-rekan harus buktikan dengan adanya dokumen SOP atau instruksi kerjanya. Kira-kira seperti itu. Ada nggak alat pelindung diri? Oh, ada. Berarti rekan-rekan harus lihat. Punya alat pelindung dirinya apa? Bukan ketika masuk TPS, tapi ketika terjadi kedaruratan limbah B3. Oh iya Pak, kami punya respirator Pak. Kami punya SCBA Pak. Kami punya chemical protective suit. Nah, itu berarti yang dibuktikan. Nanti ada pertanyaan, nanti ada totalnya, total ya berapa, total tidak berapa, nanti ada persentase penaatan. Kira-kira seperti ini. Ini yang belum dinilai. Tapi biasanya kalau sudah di sounding, biasanya tahun depan, biasanya ketok palu untuk dilakukan penilaian. Di propernya memang belum dinilai, tetapi kalau rekan-rekan audit compliance, karena peraturannya bilang mulai ketika diterapkan. ISO 14001 ketika di audit ini tidak ada, sudah jadi temuan. Cukup jelas sampai di sini? Oke, kalau sudah cukup jelas, ini sertifikasi. Nah, ini tadi yang Pak Lim tanyakan, untungnya belum dinilai Pak Lim. Tapi sudah mulai digaungkan. Biasanya kalau sudah mulai keluar poinnya, tapi belum dinilai, biasanya tahun depan baru mulai dinilai. Iya, kira-kira seperti ini. Kita bicara perjuangan kita. 2 hari ini mulai bahas dari B3, mulai bahas limbah B3, proper dengan mulai izin lingkungan, air, udara, maupun limbah B3. Oke. Sampai di sini, sudah mendekati injury time, ada yang mau ditanyakan? Karena kadang-kadang injury time ini cukup penting. Barca bisa kalah 8-2 itu kebanyakan golnya udah mendekati injury time. Oke, jadi injury time ini penting. Oke, boleh. Sorry Pak, cuman minta saran aja Pak. Karena gini, meskipun kita punya laporan limbah B3, saya laporannya selalu ke DLH Kabupaten Pak. Nah, apakah saya juga harus melaporkan ke Simpel dan Siraja Limbah Pak? Karena berdasarkan hasil diskusi dengan DLH, katanya nggak perlu Pak. Tapi kita ragu Pak. Itu keraguan saya mungkin bisa dibantu dijawab. Oh, kenapa nggak perlu ya dilaporkannya ya? Itu yang saya juga tidak bisa mengulik, Pak. Oke, paling gampang ketika di situ, sebentar ya Mbak, saya cari. Oke, saya perlihatkan karena dasarnya jauh lebih baik kita lihat adalah kenapa tidak perlu ya? Oke, saya coba lihat ya Mbak. Oke, karena kadang-kala yang dijadikan dasarnya, ya ini yang kadang-kadang, karena sesungguhnya begini Mbak, kadang-kadang beda kantong itu, karena masing-masing mengacu pada referensi peraturannya yang berbeda. Saya bisa mengerti Mbak Ira tadi kenapa dia bilang enggak. Oke, Mbak Ira lihat, di contoh di kami, Mbak Ira lihat ya. Ini izin yang melekat pada TPS. TPS limbah B3. Jadi memang di sini keempat penanggung jawab diwajibkan melaporkan realisasi daripada semua kegiatannya setiap 3 bulan sekali. Memang bicaranya BPLHD sama wali kota. Dia nggak bicara ada Kementerian Lingkungan Hidup di sini. Iya. Tapi kan prosesnya berbeda ketika kita bicara ikut Simpel, terutama dalam proper. Ngiketnya itu tadi yang kita bicara
alternatif penaatan instrumennya berbeda, Mbak. Kira-kira seperti itu. Kalau Saya yakin tolak ukurnya karena mereka melihat melekatnya ada di sini, karena kan izin TPS-nya yang mengeluarkan dari mereka. Dan di situ tidak ada statement melaporkannya sampai ke KLH, kira-kira seperti itu. Tapi kalau sampai sekarang saya belum mau ikut proper, belum dilaporkan ke si Raja Limpa atau si Simpel, secara peraturan masih aman ya Pak ya? Kalau saya bisa lihat yang paling kuat adalah kalau kita bisa lihat ada peraturan, ada undang-undang, ada peraturan, tetapi yang paling spesifik adalah izin TPS-nya. Karena izin ini memberikan izin kepada Mbak untuk melakukan operasional terkait limbah B3. Jadi ini yang jauh lebih kuat. Oke. Karena ini ketika dia di atas, di atasnya ini sudah menjadi pertimbangan semuanya, Mbak. Mbak bisa lihat. Mengingatnya kan dia sudah mengingat semua peraturan yang ada. Kira-kira seperti itu. Jadi ini biasanya yang diacu yang paling kuat adalah izin yang melekat di sini. Misalnya IPLC, Mbak ikutin aja apa izin di dalam IPLC-nya itu yang melekat paling kuat. Kira-kira seperti itu, Mbak Ira. Baik, terima kasih Pak sudah Oke. membantu menyelesaikan kegalauan saya. Oke, siap. Semoga tidak galau lagi. Ada lagi? Sudah jam 5. Cukup? Oke, kalau sudah cukup, sebentar. Saya terakhir nanti. Siap. Nah, nanti kalau ada yang mau, ini ini LinkedIn saya, ini IG saya. Siapa tahu nanti habis ini kita foto, nanti jangan lupa di tag. Lumayan buat Instastory. Oke, kita lihat. Siap, Mbak Bovi. Wah, terima kasih Mbak Bovi. Siap, Dari pagi Bapak. hingga sore hari ini sudah menemani. Iya, terima kasih Pak Emmanuel sudah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk rekan-rekan yang nanti diimplementasikan di dunia kerjanya rekan-rekan. Sepertinya hari ini pesertanya juga interaktif ya Pak. Jadi enak pembahasannya, diskusinya, tektoknya enak dan banyak ilmu baru mungkin yang didapatkan oleh rekan-rekan lainnya. Oke, rekan-rekan, sebelum kita selesaikan training hari ini, kita foto sesi terlebih dahulu ya. Boleh mungkin diberikan tangannya untuk Pak Emmanuel, jempol kah? Apa agar lebih ekspresif? Oke, siap ya. Saya ada 2 kali sesi foto. Saya untuk sesi yang pertama siap. 1, 3, sorry. Sekali lagi boleh ya. 1, 2, 3. Oke, baik Pak M. Terima kasih banyak. Siap. Sama ya, Mbak Bovi tadi kan ada dua peserta ya kalau saya nggak salah ya. Kemarin itu Mbak Tesi, ya. Hari ini Mas Lim. Nanti Oke, mungkin boleh satu lagi Pak M. Boleh satu lagi dikasih Pak M untuk jawab pertanyaan cepat untuk kita tutup. Oke, siap. Oh, Mbak Bovi udah siapin berarti ya? Ya, Oke, siap. Mbak Bovi udah siapin. Kalau Mbak Bovi yang bilang cepet ini berarti. Kita lihat. Pertanyaan pamungkasnya ini kita lihat. Kita sudah belajar terkait dengan boleh saya disebutkan 4 saja minimal yang harus ada di dalam label B3. Oke, boleh langsung angkat tangan. Boleh langsung open mic. Oke, Faizal, Mas Faizal. Boleh, Mas Faizal. Di yang B3 ya Pak ya? B3. Nama manufakturernya. Di dalam label. Ya, nama manufacturernya. Terus piktogram. Terus kata sinyal. Sama hazard statement-nya itu. Sama untuk pernyataan bahayanya. Iya, tepat sekali Mas Faisal. Ya. Oke, Mas Faisal langsung dikirim ke saya untuk nomor voucher GoPay-nya ya. Oke, thank you. Ya, oke rekan-rekan, selesai juga training 2 hari ini yang cukup berat ya Pak untuk hari ini dari pagi sampai sore. Lumayan menguras tenaga karena biasanya
rekan-rekan mungkin jauh lebih familiar terkait dengan safety. Ini lingkungan kadang-kadang hal yang baru, hal yang menarik. Tapi ini sangat menarik kalau dilihat dari diskusinya tadi. Oke, rekan-rekan, mungkin ini saja training dari kami. Semoga rekan-rekan puas dan terima kasih telah memilih kami sebagai training provider Anda. Kami akan kirimkan e-sertifikat Anda dalam 3 hari ke depan. 3 hari kerja ke depan. Jadi ditunggu saja di emailnya dan mohon diisi untuk kuesionernya agar kami bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kami dan untuk jadi training provider yang lebih baik lagi serta memberikan trainer yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak Emmanuel, terima kasih teman-teman. Saya boleh ada kata penutup Mbak Bovi? Boleh Bapak, silakan. Saya biasanya selalu tutup dengan kalau kita misalnya tidak berjumpa lagi, rekan-rekan tinggal dongakan kepala, tinggal lihat saja langit yang ada di luar. Kenapa Pak saya harus lihat langit yang ada di luar? Di langit yang kau tatap ada rindu yang kutitip. Asik. Terima kasih Mbak Bovi. Oke Pak Emmanuel, terima kasih banyak. Oke rekan-rekan, sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih Mbak. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore, sama-sama. Encet ya. Ya, terima kasih. Terima kasih.